Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita membaca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang pertobatan adalah kunci pemulihan. Cerita ini mengisahkan tentang Raja Manasye. Dia adalah anak daripada Raja Hizkia, namun kelakuannya sangat bertolak belakang dari ayahnya Hizkia. Kalau Hizkia adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang setia, yang saleh di hadapan Tuhan, tapi sangat berbeda dengan Raja Manasye. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ini ada sesuatu yang mungkin menarik untuk kita pelajari. Kenapa Manasye dia adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan, tetapi dia menjadi raja yang memiliki masa pemerintahan terpanjang selama 55 tahun. Nah, kita bisa melihat raja-raja sebelumnya, bahkan Raja Israel, Daud, Saul, dan Salomo, mereka memerintah selama 40 tahun. Tetapi Manasye dia memerintah selama 55 tahun. Tetapi kita percaya saudara, bukan soal lamanya ia memerintah. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Pengkhotbah 8 ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Nah, saudara, kita melihat tentang bagaimana kehidupan Raja Manasye. Ia adalah raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Daftar kejahatannya kita bisa lihat di dalam pembacaan ayat-ayat selanjutnya, yaitu yang pada intinya dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah Baal, membuat patung-patung Asyera, sujud serta beribadah kepada segenap tentara langit, menaruh patung berhala di rumah Allah. Ia juga mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban di dalam api. Ia melakukan ramal, ia melakukan telaah, ia melakukan sihir, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Pada akhirnya saudara, Tuhan berfirman kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menghiraukan firman-Nya. Mereka tidak mengindahkan teguran firman Tuhan yang diberikan kepada mereka. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-11 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, saudara, ketika Tuhan menegur Manasye, dia tidak serta-merta menegur, tetapi secara bertahap. Pertama, Tuhan hanya menegur melalui firman-Nya, tetapi firman Tuhan tidak dihiraukannya. Dan pada akhirnya dia ditangkap oleh panglima-panglima
Raja Asyur dan membawanya ke Babel, ditangkap dengan kaitan dan dia dibelenggu dengan rantai. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak ini, firman Tuhan mengatakan bahwa dia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika ia merendahkan diri, Tuhan memulihkan keadaannya. Dia mengembalikan Manasye, yaitu ke Yerusalem untuk menjadi seorang raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah awal pemulihan. Pertobatan adalah kunci pemulihan. Apa yang menjadi kesalahan kita pada saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita lakukan kehendaknya. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.